Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Purwani Handayani. Kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat fisika semua untuk belajar tentang perkalian vektor. Nah, untuk itu kita ingat dulu ya komponen vektor sebidang. Misalkan kita punya, ini saya buat pulpen dulu. Nah, misalkan kita punya bidang X, Y, ini X, Y, kita punya sebuah vektor A, dia membentuk sudut theta terhadap X, maka bisa kita uraikan terhadap sumbu X, jadinya AX, yang terhadap sumbu Y jadinya AY. Jadi vektor A itu bisa kita uraikan menjadi AXI, ini bacanya I topi ya, adalah vektor satuan searah sumbu X, AXI, kemudian ditambah dengan AYJ. J ini adalah vektor satuan searah sumbu Y. Nah, dari rumus trigonometri kita ingat bahwa cos theta, cos itu sami, sampingnya adalah AX dibagi dengan besarnya A, sehingga AX-nya kita peroleh A cos theta. Sedangkan sin theta, sin demi, depan miring ya, berarti yang depannya yang ini atau AY, AY dibagi miringnya A, sehingga kita peroleh AY itu sama dengan A sin theta. Nah, untuk mencari besarnya A, bisa kita cari dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Sedangkan arah tetanya ini bisa kita cari memakai tangen theta. Tan itu pakai desa depan bagi samping, yaitu AY dibagi AX. Kalau begitu untuk mencari tetanya itu bisa kita pakai arcus tangen dari AY per AX. Oke, ini hanya sekedar review saja. Kita lanjutkan perkalian vektor. Perkalian vektor ini maksudnya ada dua buah vektor yang kita kalikan. Nah, kalau kita mengalikannya dengan cara dot product, tandanya dot seperti ini, maka hasilnya nanti akan skalar. Sedangkan cross product itu perkalian dua vektor, tandanya silang ya. Ini akan menghasilkan besaran vektor. Kita kupas satu-satu. Dot product hasilnya nanti berupa skalar. Misalkan vektor A kita kalikan dot product dengan vektor B. Nah, seperti ini. Kita punya vektor A arahnya ke kanan, vektor B-nya arahnya seperti ini. Ini membentuk sudut theta. Maka A dot B itu kita cari komponen vektor yang tegak lurus yang searah sumbu A. Nah, seperti ini. Jadinya B cos theta. Sehingga A dot B, ini kita cari yang sejajarnya ini ya. Ini akan sama dengan A B cos theta. Bagaimana kalau kita balik? Yaitu B dot A dengan menggunakan vektor yang sama. A-nya arahnya ke kanan. B-nya membentuk sudut theta terhadap A. Tandanya vektor ya. Nah, kalau kita mencari B dot A, maka A-nya ini kita buat tegak lurus searah vektor B. Jadinya yang sini adalah A cos theta. Kalau kita tuliskan jadinya yang ini besarnya B, kita kalikan besarnya A cos
theta. Kita perhatikan persamaan yang atas ini dengan yang bawah. Ternyata A dot B ini sama dengan B dot A, alias bersifat komutatif, atau urutannya tidak masalah ya. Mau A dulu yang di depan atau B dulu, hasilnya sama. Nah, kita ingat tadi bahwa rumusnya pakai cos ya, atau yang kita kalikan adalah komponen vektor yang searahnya. Jadi pakai cos. Jadi kalau kita punya I dot I, maka hasilnya nanti besarnya I kali besarnya I dikalikan cos. Kalau sama-sama I itu berarti kan searah sumbu X semua ya, sehingga sudut di antara I dan I ini adalah 0 derajat. Nah, misalkan ini 1, I-nya juga 1, cos 0 derajat itu 1. Sehingga I dot I hasilnya 1. J dot J hasilnya juga sama nanti, 1. Karena sudut antara J dengan J itu 0 derajat. Cos 0 derajat itu adalah 1. Sehingga ini bisa kita tuliskan I dot I itu sama dengan J dot J sama dengan K dot K. Misalkan ada sampai sumbu Z ya, berarti ada K dot K. Ini sama dengan 1. Bagaimana jika berbeda jenis? Misalkan I dot J, dua vektor satuan. Saya beri topi ya. Nah, misalkan berbeda jenis I dot J, berarti besarnya I dikalikan besarnya J cos I dan J. I itu kan searah sumbu X, ini I. Sedangkan J itu searah sumbu Y. Ini sudutnya 90 derajat. Sehingga 1 kali 1 cos 90 itu sama dengan 0 ya. Jadi untuk yang berlainan jenis seperti I dot J ini hasilnya akan 0. Jadi bisa kita tuliskan I dot J sama dengan I dot K sama dengan J dot K, ini hasilnya adalah 0. Nah, misalkan ini tadi kita buat vektor, komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Maka misalkan ini vektor A bisa kita tuliskan AX I ditambah AY J. Vektor B, vektor B bisa kita tuliskan BXI ditambah BY J. Nah, ini kalau kita kalikan secara dot product vektor A dot vektor B, hasilnya ingat ya, yang menghasilkan angka atau 1 itu adalah yang sejenis I dot I, J dot J. Jadi untuk dot product ini yang sejenis saja. AX kalikan BX ditambah AY kali BY. Ini kan perkalian gini ya, aslinya ini kali ini, AY kali ini, tapi yang AY kali BX nanti kan hasilnya 0, sehingga tidak perlu kita tuliskan. Nanti kita contohkan, ini rumusnya dulu. Selanjutnya, contoh dari dot product itu adalah usaha. Usaha itu di fisika kita simbolkan dengan W. W itu adalah F dot S. F itu apa? F itu gaya
Ini besaran vektor ya. Sedangkan S adalah perpindahan. Ini adalah besaran, vektor juga. Vektor. Nah, kita lihat, misalkan kita punya benda ditarik dengan gaya F membentuk sudut theta terhadap perpindahannya, S ini adalah perpindahan, maka ini bisa kita uraikan, karena ini dot produk, kita cari tegak lurusnya yang searah dengan S. Jadi, ini misalkan kita tulis Fx, maka besarnya Fx adalah F cos theta. Nah, dari sini F dot S-nya bisa kita tuliskan F cos theta kali S, atau biar lebih cantik kita tuliskan Fs cos theta. Nah, kalau ada yang tanya W itu besaran skalar apa vektor, maka jawabannya adalah besaran skalar karena dia dikalikan secara dot produk. Ini W-nya hasilnya adalah besaran skalar. Oke, kita lanjutkan. Cross product yaitu perkalian dua buah vektor yang hasilnya juga vektor. Contohnya ini. Ini kita memakai kaidah tangan kanan ya. Maksudnya apa? Misalkan kita punya ini dua buah vektor yang dia tegak lurus. A dan B ini tegak lurus. Vektor A, yang ini B, ini tegak lurus ya. Ini kita crosskan. Kalau gambarnya seperti ini berarti A cross B. Ini seperti kaidah tangan kanan atau skrup putar kanan. Jadi putar ke sana, maka hasilnya nanti yang ibu jari ini. Hasilnya vektor C. Jadi ini arah muternya, itu yang banyak jari ini arah muternya. Jadi A cross B itu A dikrosskan ke B, maka hasilnya adalah ibu jarinya ini, yang C. Atau bisa kita tuliskan A cross B itu sama dengan C. Nah, kita lihat, kalau kita balik ya, B cross A seperti itu. Untuk B cross A, misalkan arahnya ke sana, sama, ini tegak lurus ya. A ini B-nya, B cross A. Nah, maka nanti arahnya ini yang ke bawah. C-nya arahnya ke bawah. Kalau kita definisikan C-nya arahnya ke atas itu yang positif, maka kalau yang ke bawah negatif. Sehingga kalau kita punya B, kita crosskan dengan A, maka hasilnya min C. Nah, dari sini kita lihat tidak ada sifat komutatif ya. Jadi A cross B itu tidak sama dengan B cross A, karena ada hasil negatif ya. Jadi kalau urut A cross B hasilnya C, tapi kalau dibalik B cross A hasilnya adalah min C. Nah, kalau masih bingung tidak apa-apa. Misalkan kita punya dua buah vektor, kita crosskan seperti itu, maka kita pakai rumus sin ya. Cari yang tegak lurusnya. Misalkan ini kita punya vektor A, ini vektor B, sudutnya theta ya. Maka untuk mencari tegak lurusnya, ini adalah B sin theta.
Berarti tegak lurusnya adalah B sin theta. Oh, yang ini B cos theta. Yang tegak lurusnya B-nya di sini, A-nya ke sana, maka ini adalah B sin theta-nya di sini. Sehingga bisa kita tuliskan A cross B itu sama dengan A kali B sin theta. Jadi yang punya nilai untuk A cross B itu adalah yang tegak lurusnya. Dibuat agar A dan B ini tegak lurus. Kalau yang dot product tadi dibuat agar sejajar. Nah, A cross B adalah besarnya A kali B kali sin theta. Karena dia dibuat agar tegak lurus. Nah, ini bisa kita gambarkan ini ya. Ini I J yang ini K. Jadi kalau urut perkaliannya I cross J gitu, saya tuliskan, lanjutkan di sini. I cross J, maka hasilnya urut ya. Sana positif, ini positif. I cross J itu hasilnya K. Sedangkan J cross K ini berarti hasilnya adalah urutannya. Hasilnya berikutnya I gitu. Sedangkan K cross I ya, urut, hasilnya adalah J. Bagaimana kalau kita balik? Kalau kita balik, misalkan J cross I kan berarti berlawanan ya, nggak urut ya. J cross I berarti muternya ke sana. Kalau kita putar ke kanan, maka hasilnya adalah ke sana. Arah berlawanan K, sehingga jadi min K. J cross I hasilnya min K. Karena urutannya dibalik. I cross K hasilnya min J. Kemudian K cross, ini tadi I ya, K cross J itu hasilnya min I. Masih bingung? Oke, kita lihat contohnya pada ini ya, momen gaya. Nanti di kelas 11 kalian akan mempelajari ini. Contoh cross product itu adalah momen gaya. Ini kita pakai aturan tangan kanan seperti yang tadi. Jadi jika ada sebuah gaya dan punya lengan bekerja pada sebuah benda, misalkan ini R-nya ke sana, F-nya ke arah sana, ini manut kaidah tangan kanan ini, maka hasilnya nanti adalah ini, tau ini, yang ke arah atas. Jadi R cross F, momen gaya itu rumusnya adalah tau ya, adalah R cross F. Bukan F cross R, tapi R cross F. Nih, arahnya ke atas. Kalau masih bingung, ini contoh aplikasinya ya. Seperti kita membuka tutup botol. Arah putarnya, arah muternya, itu kan kita muternya ke kiri. Kalau kita muter tutup botol ke arah kiri, maka tutup botol akan terbuka alias
dia arah geraknya ke atas. Ini adalah arah taunya. Seperti ini. Kalau kita muter tutup botolnya ke arah kanan, maka hasil putarannya ke bawah, alias botolnya tertutup rapat. Nah, sebelum itu bentar, saya akan sedikit menambahkan. Nah, ini misalkan kita punya dua buah vektor ya, dua buah vektor A yang bisa kita uraikan menjadi AXI plus AYJ ditambah AZK, dan punya vektor B yang bisa kita uraikan menjadi BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Maka untuk perkalian cross product kita bisa memakai trik ya. Jadi triknya kita tuliskan ini I J K, karena kalau dihafalkan ini panjang sekali hasilnya. Ini AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Nah, untuk mencarinya, untuk mencari arah I, maka I-nya harus ditutup ya. Untuk mencari arah I-nya ditutup, jangan dilihat. Nah, nanti kita punya gini. Ini arah I ditambah hasilnya arah J ditambah hasilnya K. Nah, untuk mencari arah I, maka I-nya yang segini, ini saya tutup ya. Maka ininya AY kita kalikan BZ, jadi arahnya ke sana. AY BZ dikurangi yang arah ke sana. Ini AZ BY. Nah, untuk yang J-nya kita tutup arah J. Tapi yang kita taruh di depan dibalik. Jadi AZ BX. AZ BX dikurangi yang arah sana AX BZ. AX BZ. Untuk yang arah K, K-nya ini kita tutupi ya. Nah, ini kembali ke seperti tadi aturannya yang kiri kanan bawah, yaitu AX BY min AY BX. Kalau mau dihafalkan silahkan, tapi ini sekedar pengetahuan aja ya. Ini kita bisa pakai trik di atas kalau kita punya A cross B. Kalau masih bingung, nanti kita lihat hasilnya. Untuk yang cross product, cirinya berarti dia hasilnya harus vektor, yaitu ada arah I, ada arah J, kalau memungkinkan berarti ada arah K. Ini berarti dia 3 dimensi. Oke, contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang masih bingung, contohnya ini. Misalkan ada sungai ya. Sungai, dia punya kecepatan arus air. Jadi arus airnya, arah airnya ke kanan. Punya kecepatan VA. V air arahnya ke kanan. Ini ada orang yang mau menyeberang. Menyeberang pakai perahu misalkan ya. Dari tepi sini ke arah ujung satunya. Dari A.
VA nya saya taruh sini aja, jadi oret-oretan ya. Kita hapus dulu saja. Benar. Kita hapus bagian ini. Saya ulangi, bahwa sungai ini memiliki kecepatan arus air ke arah kanan, yaitu kita beri nama VA. Kemudian ada orang mau nyeberangi sungai ini dari A ke B, itu naik perahu. Dia berusaha tegak lurus. Diarahkan perahunya itu tegak lurus. Dia punya kecepatan perahu. Faktanya bagaimana? Apakah si perahunya itu benar-benar tegak lurus dari A ke B? Tidak ya. Jadi faktanya karena dia terbawa atau terpengaruh oleh arus air ini, maka si perahu nanti akan kecepatannya arahnya ke sana. Nah, lintasannya nanti dia nyampainya di titik C. Ini akan membentuk sudut theta. Nah, untuk mencari V-nya berapa, V resultannya, maka bisa kita cari pakai rumus ini, Pitagoras ya, VA kuadrat ditambah VB kuadrat. Kalau yang ditanya adalah tetanya, maka tangen theta itu sama dengan depan bagi samping ya, yaitu VB dibagi VA. Kalau nyari tetanya saja berarti arges tangen dari VB per VA. Jadi sekali lagi, kalau kita mau nyebrang sungai, ada arus ke arah kanan, kita nyebrang pakai perahu arahnya tegak lurus, maka lintasannya nanti akan miring, nyirong. Jadi pengennya arah perahu itu A ke B, tapi faktanya karena ada pengaruh kecepatan air, maka lintasannya nanti jadi A ke C. Ini contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya tambahkan untuk contoh soalnya ya. Contoh soal. Misalkan kita punya dua buah, ini contoh yang cross dan dot product tadi. Kita punya vektor A sebesar 2i plus 3j plus 4k. Yang B kita punya i plus 2j plus 5k. Misalkan punya seperti ini. Maka penyelesaiannya, jika ada pertanyaan, A dot B hasilnya berapa, yang B A cross B hasilnya berapa. Nah, jawab. Untuk yang A dot B, ingat tadi untuk A dot B itu hasilnya adalah skalaar, jadi sudah tidak punya I, J, dan K, dan yang punya hasil itu hanya yang sejenis, sehingga untuk A dot B kita kalikan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K, sehingga hasilnya 2 kali 1. Kalau I saja seperti ini, maka ini 1 ya, ditambah yang ini yang sejenis 3 kali 2 ditambah K dengan K, yaitu 4 kali 5, hasilnya 2, 6, ini 20, 28 satuan. Jadi hasilnya sudah tidak ada I, J, dan K. Sedangkan untuk yang B, kita tulis ini aja. Untuk yang B, A cross B, ini bisa kita tuliskan pakai metrik seperti yang tadi ya. Ini kita uraikan, kita pisah-pisah I, J, dan K. Yang A ada 2, kemudian 3, 4. Yang B ada 1, 2, 5. Nah,
Kita tuliskan seperti ini dulu. I ditambah C tambah sini ya, maaf tidak cukup, K. Maka untuk nyari yang arah I nya ditutup dulu. Kita lihat 3 kali 5, kemudian dikurangkan 4 kali 2. Nah, yang J, giliran mencari yang J ini harus ditutup, tapi dibalik urutannya, dari yang kanan ke kiri. Jadi 4 kali 1 dikurangi dari atas ke kanan, 2 kali 5. Setelah itu untuk arah K, K-nya yang ditutup. Ini jangan dihitung ya. Jadi ini kali 2. 2 kali 2 dikurangi 3 kali 1. Kalau sudah dikalikan biasa. 15 kurangi 8, I ditambah 4 kurangi 10, J ditambah 4 kurangi 3, K. Hasilnya 7I ditambah min 6, C tambah K. Atau biar lebih cantik, 7I min 6C plus K. Ini A cross B. Ingat ciri-cirinya masih ada I, J, dan K-nya. Kalau kalian mengerjakan tidak ada I, J, K-nya berarti salah ya untuk cross product. Ini hasilnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.